Halo semua, mari kita simak bersama dulu dialog ini. Ya, kalau orang Islam, kalau mau masuk Kristen, kenapa harus dibaptis? Sebagai tanda pertobatan. Oh, begitu, Bang. Kenapa kalian tidak dibaptis padahal itu ada di Quran? Ayat berapa, Bang? Nah, Masih bohong nih, Abang ini. kan sudah saya bilang, selama ini mereka-mereka ini kalau ketemu istilah-istilah begitu nggak berani diterjemahin. Baik. Oh. Baik, sebentar. Saya akan tunjukkan. Oke, saya tanggung jawab kok, Bang. Tenang, saya balikin dulu kamera saya ya. Sudah kelihatan di sini? Oh, sangat jelas, Bang. Oke. Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Pertanyaannya, apa itu sibghah itu? Ya, Ya nggak tahu. Oh, tanya saya. Coba apa sibghah itu? ya setahu saya cuma syahadat itu, Bang. Yang dibilang sibgoh itu. Aduh, memang mereka ini ya, kalau ngomong itu ngasal persis seperti kentut. Asal bunyi saja, nggak ada isinya. Nah, sibgah adalah bahasa Arab yang artinya celupan. Baptis adalah bahasa Yunani yang artinya juga celupan. Jadi, Al-Quran Surah 2 ayat 138 ini berbicara tentang baptisan. Ayat ini bisa dibaca, peliharalah baptisan Allah. Siapa yang lebih baik baptisannya daripada Allah? Hanya kepadanya kami menyembah. Nah, sebelum kita bahas apa maksudnya celupan Allah atau baptisan Allah ini, mungkin ada teman-teman yang masih belum percaya bahwa sibgah adalah baptisan. Jadi kita baca beberapa hal. Yang pertama dari catatan kaki Kemenak ini, sibgah Allah berarti celupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di kutipan tafsir situs Kemenak ini ada tertulis seperti ini, Tafsir Tahlili. Ibnu Jarir berkata, sesungguhnya orang-orang Nasrani, bila anak mereka dilahirkan, maka mereka datang kepada pendeta pada hari yang ketujuh, mereka memandikannya dengan air yang disebut Al-Ma'mudi untuk membaptisnya. Ini dari NU Online yang dikutip dari Tafsir Al-Qurtubi. Ibnu Abbas berkata, ketika orang-orang Nasrani mendapatkan seorang anak, maka ketika tiba hari ketujuh setelah anak itu lahir, mereka mencelupkannya ke dalam air yang disebut oleh mereka dengan air baptis. Ini artikel dari Tafsir Al-Quran WordPress. Kata sibghata terambil dari kata sobghah, yang artinya mewarnai, mencelup, mengecat, membaptis, dan menenggelamkan. Sedang sibghata artinya macam, bentuk, agama, ajaran, kepercayaan, dan baptis. Lihat Kamus Al-Munawir. Jadi jelas ya, sibgah memang artinya adalah baptisan. Sekarang coba kita baca lagi Al-Quran Surah 2 ayat 138. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Peliharalah sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah? Coba jawab dengan jujur. Apakah kamu mengerti apa artinya? Tidak? Mari kita pakai kata celupan. Peliharalah celupan Allah. Siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah? Sudah mengerti? Belum? Coba sekarang kita pakai kata baptisan. Peliharalah baptisan Allah. Siapa yang lebih baik baptisannya daripada Allah? Apakah sudah mengerti? Kalau belum, coba baca Al-Quran Surah 12 ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami menurunkannya kitab suci berupa Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Sekarang pertanyaannya, kamu tidak mengerti apa maksudnya sibghah Allah di dalam Al-Quran Surah 2 ayat 138, walaupun saya bacakan dalam bahasa Arab kan? Tapi jangan khawatir, yang salah bukan kamu, yang salah adalah Al-Quran Surah 12 ayat 2. Itu sebabnya ada Al-Quran Surah 10 ayat 94. Jika engkau berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu.
Jadi kalau kamu tidak mengerti tentang apa yang ada di dalam Al-Quran, jangan tanyakan kepada para ulama Islam. Mereka sama tidak mengertinya dengan kamu. Tanyakanlah kepada orang Kristen atau Yahudi yang baca Alkitab. Itu yang diperintahkan Al-Quran surah 10 ayat 94. Jelas ya? Nah, sekarang mari kita baca dulu artikel dari Agama Tauhid Blogspot ini. Baptisan dalam Al-Quran. Ayat inti, Al-Quran ayat 138 surat 2 Al-Baqarah. Sibgoh Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Sibgoh artinya celupan. Sibgoh Allah atau celupan Allah yang berarti iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Ayat di atas muncul ketika membahas kepercayaan Yahudi dan Nasrani dengan kepercayaan Nabi Ibrahim dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah diceritakan bahwa Bani Israel diselamatkan Allah melalui tiang awan dan pembelahan Laut Merah ketika mereka dikejar oleh Raja Mesir Fir'aun. Al-Quran ayat 50 surat 2. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Al-Quran ayat 57 surat 2. Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Mana, makanan sejenis tumbuhan, dan salwa sejenis burung. Dalam kitab Taurat dijelaskan juga peristiwa tersebut. Kitab Taurat Keluaran 16 ayat 11-35. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ketika Bani Israel dikejar oleh Raja Mesir Fir'aun, Tuhan menyelamatkan mereka melalui tiang awan dan pembelahan Laut Merah. Kitab Taurat Keluaran 14 ayat 19-22. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Peristiwa penyelamatan Allah bagi Bani Israel oleh Allah dalam Alkitab dikenal sebagai baptisan Allah atau celupan Allah kepada Bani Israel. Alkitab Perjanjian Baru surat Paulus kepada orang Korintus, 1 Korintus 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Baptisan dalam Kitab Injil. Manusia yang berbuat dosa akan dihukum berupa kematian kekal dalam neraka, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran berikut. Al-Quran ayat 81 surat 2. Bukan demikian. Yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat lolos dari neraka karena dosanya. Al-Quran ayat 57 surat 5. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Alkitab Perjanjian Baru surat Paulus kepada orang Roma 7 ayat 24. Aku, manusia celaka,
siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Namun kita bersyukur, Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Al-Quran ayat 35 surat 3. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Dalam kitab Injil, mereka yang beriman kepada Allah dengan percaya kepada Nabi Isa, maksudnya Yesus sebagai juru selamat, akan diselamatkan dengan cara dibaptis, yaitu dicelupkan atau diselamkan ke dalam air. Kitab Injil Markus 1 ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Alkitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan merupakan lambang kematian terhadap dosa, yaitu matinya kehidupan manusia lama yang berdosa, dan bangkit menerima kehidupan manusia yang baru, di mana Allah telah menyelamatkan atau membenarkan dan mengampuni dosa mereka. Kita yang percaya kepada Nabi Isa atau Yesus telah dibaptis. Melalui kematiannya di kayu salib, kita mati di dalam dosa, dan melalui kebangkitannya, kita dibangkitkan untuk menerima hidup baru. Alkitab Perjanjian Baru Surat Paulus kepada orang Roma 6 ayat 3-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Al-Quran ayat 33-34 surat 19 Maryam. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Al-Quran ayat 159 surat 4 An-Nisa. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Melalui syibrah Allah, celupan Allah atau baptisan Allah, kita mati dalam dosa bersama Yesus dan dibangkitkan sebagaimana Yesus telah dibangkitkan hidup kembali menuju kepada kehidupan yang kekal di hari kiamat nanti. Nah, supaya lebih jelas, di Kristen ada beberapa macam baptisan atau syibgah. Ada baptisan air yang tadi kita baca. Selain itu ada baptisan api dan baptisan Roh Kudus. Ini dari Wikipedia. Dalam agama Kristen, baptis api adalah istilah yang dipakai untuk menyebut proses pemurnian iman dengan menggunakan penderitaan. Umat Kristen mempercayai bahwa baptis api dilakukan oleh Tuhan terhadap orang-orang tertentu dengan cara mengizinkannya untuk mengalami penderitaan tertentu, untuk tujuan pemurnian dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Baptisan api ini menghasilkan dua kemungkinan, sukses atau gagal. Baptis api tidak sama dengan hukuman, karena hukuman diberikan sebagai teguran atau juga pembalasan oleh karena terjadinya suatu dosa atau kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan baptisan api dilakukan tanpa dilatar belakangi dosa, melainkan sebagai alat uji untuk melihat kemurnian ibadah seseorang kepada Tuhan. Baptisan api ini disebut oleh Yohanes Pembaptis di dalam Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku, maksudnya Yesus, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia
Yesus akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptis Roh Kudus merupakan kepercayaan bagi beberapa kalangan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, seperti pada peristiwa Pentakosta, agar Roh Kudus senantiasa mendorong manusia berbuat baik. Bagi gereja-gereja beraliran Pentakostalisme, baptis Roh Kudus diidentikan dengan pencurahan Roh Kudus ke atas seseorang sehingga dia mampu berbahasa roh seperti yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dalam Kristen yang bisa disebut baptisan Allah adalah baptisan api dan baptisan Roh Kudus, karena yang membaptis dengan api dan Roh Kudus itu bukan manusia. Nah, sekarang kita balik ke Al-Quran Surah 2 ayat 138. Pertanyaan Edis itu bagus dan betul. Kenapa Muslim tidak dibaptis, padahal diperintahkan untuk memelihara baptisan Allah di dalam Al-Quran? Kenapa Muslim malah disunat, padahal sunat adalah budaya Yahudi yang tidak diperintahkan dalam Al-Quran, dan bahkan tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sendiri? Mau tahu jawabannya? Karena para ustadz dan ulama takut kehilangan pengikut. Islam adalah bidat Kristen yang diturunkan dari garis Arianus kepada orang-orang Arab yang buta huruf. Jadi nyontek ajaran Kristen tanpa mengerti apa maksudnya. Salah satunya adalah sibgah atau celupan Allah. Nyontek dari Kristen tanpa mengerti. Akhirnya bingung sendiri. Dan terlalu malu untuk mengakui bahwa itu adalah hasil contekan. Sebagai tambahan informasi, waktu-waktu sholat yang dilakukan Muslim juga sebenarnya adalah hasil contekan dari sholat 7 waktu gereja Ortodoks. Muslim tidak tahu kenapa waktu-waktu itu yang dipilih untuk sholat, tetapi gereja Ortodoks tahu semua waktu sholat itu berhubungan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kamu bukan pencuri. Kalau kamu lahir Islam, kamu tidak perlu mati sebagai Islam. Kalau kamu sudah tahu bahwa apa yang kamu miliki adalah barang palsu, kamu tidak perlu pertahankan. Karena Kristen menawarkan kamu barang yang asli. Yang perlu kamu lakukan hanya buang barang palsu, ambil barang yang asli. Jadi kalau kamu mau memelihara sibgah atau celupan Allah yang diperintahkan Al-Quran Surah 2 ayat 138, cari gereja terdekat dan minta dibaptis. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tak ada paksaan dalam agama, tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sebenarnya apa yang kau sembah? Gembira lihat orang lain susah, hatimu penuh dengan amarah. Susah lihat orang lain gembira, hanya mikir menang kalah. Tak peduli benar salah, kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela,
takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibelah, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.